Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tematik, yaitu sekarang kita memasuki subtema 2 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, sebelum Ananda menyimak video pembelajaran dari Bu Guru ini, Ananda sudah melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu ya, yaitu sholat duha dan murojaah. Nah, mari kita mulai ke pembahasan. Untuk subtema 2 ini, Ananda boleh membuka buku paketnya, ada di halaman 115. Yaitu untuk pembelajaran pertama ini tentang menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Nah, kita sudah mempelajari arti dari kosakata di subtema 1 kemarin, di minggu kemarin ya. Yaitu arti dari kosakata itu adalah daftar kata-kata. Nah, kita mulai lagi, kita bahas lagi tentang kosakata yang sekarang berhubungan dengan lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan kelas yang bersih. Nah, contohnya itu kosakatanya seperti bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, itu beberapa kosakata yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih di sekolah. Nah, apabila Ananda ingin mengetahui arti dari kosakata yang barusan Bu Guru sebutkan, Ananda boleh melihat artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemarin juga Bu Guru sudah memberikan beberapa arti kosakata dari kata bersih, dari kata penyakit, dari kata sehat, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah teks cerita, yaitu judulnya tentang piket kelas. Nah, kita akan menemukan kosakata dari teks cerita ini. Ya, kita baca dulu, nanti kita lihat kosakata apa saja yang kita temukan di teks cerita ini. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih, kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap, meja dan kursi ditata rapi, papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih, air di vas bunga diganti, lemari dibersihkan menggunakan kemoceng, semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, itu teks cerita tentang piket kelas. Sekarang kita temukan kata-kata atau kosakata yang ada dalam teks cerita tersebut. Kosakata apa saja? Ada kata kursi, ada kata vas, ada kata kemoceng, dan ada kata penghapus. Nah, apabila Anda ingin mengetahui 4 kosakata barusan yang Bu Guru sebutkan, Ananda bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tepat sekali. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita buka halaman 116, yaitu tentang mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya yaitu gerakan mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Contohnya seperti ini. Seperti gambar yang ada di sini ya, itu gerakan mengelap kaca. Nah, ini kepalanya itu yaitu gerak kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Sedangkan untuk gerak tangannya mengelap kaca secara bergantian ya. Yang pertama kita ke sisi kanan dulu, setelah itu baru ke sisi kiri. Itu untuk gerakan tangannya. Sedangkan untuk gerakan kakinya yaitu melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Seperti gambar berikut.
Ya, jadi yang pertama gerak kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerak tangannya yaitu mengelap kaca secara bergantian. Dan untuk gerak kakinya melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Nah, ini contoh kegiatan tari yaitu meniru gerakan mengelap kaca. Kita lanjut. Kita mulai ke pembelajaran 2 sekarang. Pembelajaran 2 ini ada di buku paket halaman 120, yaitu tentang membuat laporan pengamatan gambar. Nah, laporan pengamatan gambar ini Bu Guru sudah menjelaskan di subtema 1 minggu kemarin, yaitu kita sudah belajar tentang membuat laporan sederhana berdasarkan gambar. Adapun langkah-langkahnya Bu Guru sudah menjelaskan di minggu kemarin ya. Nah, Bu Guru akan mengingatkan kembali sebagai pendalaman materi untuk Ananda agar Ananda tidak lupa. Nah, sebelum membuat laporan ini harus memperhatikan gambar dengan cermat. Nah, setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Nah, adapun untuk contohnya yang kedua, di sini Bu Guru juga cantumkan kembali. Ananda juga bisa membacanya di halaman 120. Di situ ada gambar yaitu beberapa siswa yang sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Nah, Bu Guru akan membacakannya ya. Kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Dan sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, itu laporan sederhana dari sebuah gambar di samping ya. Nah, kita lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada di halaman 121 tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah diantaranya yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan kelas, yang kedua mengerjakan tugas kelompok, yang ketiga bermain bersama teman, dan yang keempat berolahraga bersama teman. Jadi untuk menciptakan persatuan di sekolah itu yaitu kita harus selalu bersama dengan teman. Jangan menyendiri ya, jangan bermusuhan dan lain sebagainya. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Nah, ada beberapa sikap yang harus Ananda punyai agar persatuan bisa tercipta di sekolah. Di antaranya yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman, tentu ya. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, ini yang harus dipunyai sikap yang seperti ini ya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bersikap adil kepada teman. Nah, itu 6 sikap yang harus dipunyai oleh Ananda semuanya ataupun oleh Bu Guru juga, sehingga kita nanti di sekolah itu akan menciptakan sebuah persatuan ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke pembelajaran 3, yaitu ada di halaman 123 tentang memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Nah, contoh alat musiknya apa saja? Yaitu seperti gendang, tamborin, marakas, maupun triangle. Dan selain alat musik yang 4 ini, Ananda juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar ya, sehingga mengeluarkan sebuah
musik untuk mengiringi sebuah tarian. Seperti sapu lidi, terus botol plastik yang diisi beras ya, sehingga mengeluarkan suara. Dan yang ketiga yaitu pulpen yang saling diadukan ya. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan ember plastik. Ember plastik bisa dijadikan sebuah gendang. Nah, itu beberapa contoh benda-benda yang ada di sekitar bisa menghasilkan sebuah musik. Kita lanjut. Sekarang kita ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini yaitu ada di halaman 126 tentang memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Kamu dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Ya. Nah, contoh untuk pola lantai, Ananda bisa melihat gambarnya di situ. Nah, di situ ada pola lantai horizontal yang membentuk ke samping. Lurus membentuk ke samping itu pola lantai horizontal. Adapun pola lantai vertikal yang membentuk lurus yaitu berbaris. Nah, itu pola lantai vertikal ya. Dan selanjutnya ada pola lantai yang berbentuk huruf V. Jadi teman-teman ada yang di belakang kita dan ada satu orang yang di depan sehingga membentuk huruf V. Nah, itu pola lantainya. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran 5 yaitu tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Adapun kegiatannya diantaranya yang pertama, ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita harus saling rukun. Yang kedua, jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Dan yang ketiga, jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu dari kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah seperti bermain bersama di lapangan atau bermain sepak bola untuk anak laki-lakinya, untuk anak perempuannya bisa bermain loncat tinggi ya dan lain sebagainya. Adapun yang kedua kegiatannya contohnya yaitu membuat prakarya bersama, dan yang ketiga yaitu diskusi bersama teman kelompok. Nah, itu 3 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, ada manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, itu 4 manfaat apabila kita melakukan kebersamaan dan persatuan di sekolah. Nah, sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Jadi, kerukunan antar Ananda dengan temannya itu tidak akan tercipta. Ya, yang ada nanti di kelas itu akan saling bermusuhan. Ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Akibatnya pun siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Nah, teman Ananda pun nanti akan merasa tidak nyaman apabila dijauhi oleh Ananda ataupun oleh teman yang lainnya. Maka itu tidak boleh terjadi di sekolah, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini subtema 2 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu subtema 3 di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya yaitu Ananda mencatat, nanti Bu Guru kirimkan bagian apa saja yang harus dicatat oleh Ananda semuanya. Nanti hasil catatannya difotokan dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Terima kasih untuk hari ini.
Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.